Halo Sobat Industri, selamat datang di Kongko Sobat Industri. Sobat Industri, sekarang aku udah ada di pabrik kosmetik lokal nih untuk ngulik informasi-informasi mengenai dunia kosmetik. Yuk Sobat Industri, ikutin aku terus. PT Skinsol Cosmetic Industry, perusahaan manufaktur kosmetik terbesar di Jawa Barat yang telah memproduksi ratusan merek produk kosmetik unggulan. Sejak didirikan tahun 2010, PT Skinsol terus memproduksi produk berkualitas dengan teknologi canggih dan tentunya memenuhi syarat standar produksi serta lulus uji sertifikasi BPOM, bahkan GMP standar internasional SOP. Mengenai sertifikat yang udah didapat dari Kemenperin atau bantuan itu ada nggak Pak? Wah, kalau dari Kemenperin banyak banget ya. Dari pertama itu kami dapat fasilitas CPKB, terus dapat fasilitas penggantian mesin juga, hampir 500 juta kalau saya nggak salah. Terus mendapatkan fasilitas 4.0 waktu itu. Wow, keren banget keren ya. banget. Keren Jadi banget kita buat juga berterima kasih ke Kementerian, memang fasilitasnya banyak banget. Boleh nggak nih Pak ajak Sobat Industri di rumah, kenapa sih harus pakai produk lokal gitu? Nah, sahabat industri di rumah, lokal itu produknya bagus kok. Jadi di samping memang cocok untuk kulit wajah orang Indonesia, terus ingredient-nya juga memang untuk dipakai di Indonesia. Jadi teknologinya juga sudah bagus deh. Jadi nggak kalah dengan brand-brand luar. Jadi pakailah produk-produk dalam negeri sendiri. Betul, jangan lupa pakai produk dalam negeri ya Sobat Industri. Ayo Pak, kita jalan. Ayo kita jalan. Bangga produksi lokal. Selain PT Skinsol, ada juga nih Sob, PT Cosmex Indonesia yang menciptakan dan memproduksi beragam produk kosmetik untuk pasar Indonesia. Halo Sobat Industri, sekarang saya sudah berada di PT Cosmex Indonesia bersama Mr. Chong selaku Presiden Director dari PT Cosmex Indonesia. Halo Sobat Industri. Halo Sobat Industri. Mr. Chong, boleh nih tolong diceritain sedikit untuk Sobat Industri di rumah mengenai short profile dari PT Cosmex sendiri. Oh iya, kalau PT Cosmex Indonesia ini berasal dari Korea Selatan dan mother company-nya adalah Cosmex Incorporated yang didirikan pada tahun 1992 dan hasil akuisisi perusahaan pabriknya di Indonesia kami didirikan pada tahun 2012 dan mulai operasionalnya pada tahun 2013. Sejak itu kami menciptakan produk-produk baru, misalnya beberapa jenis produk ya, dan bekerja sama dengan berbagai jenis perusahaan-perusahaannya. Oke, luar biasa ya perjalanannya untuk mencapai sebesar ini PT Cosmex. Iya. Oke, nah Mister mau tanya nih mengenai kontribusi PT Cosmex sendiri di industri kosmetik lokal nih gimana? Oh iya. Kalau industri kosmetik di Indonesia itu makin berkembang baru-baru ini disebabkan oleh banyak brand lokal dan brand indie dari lokal juga. PT Cosmex Indonesia ini sebenarnya kami bekerja sama seakrab mungkin dengan brand-brand indie yang punya ide-ide yang sangat cemerlang juga sangat kreatif. Jadi kami bekerja sama dengan indie brand tersebut untuk menciptakan formula yang cocok untuk mereka supaya kita bisa membayangkan ide-ide yang mereka punya. Oke, menarik banget. Pantesan banyak brand-brand lokal sekarang yang udah bagus-bagus banget nih Mister. Iya, benar. Oke Mister, habis ini kita lanjut kongko di PT Cosmex kali ya? Ya, boleh. Oke. Boleh. Langsung aja Mister. Sobat Industri, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sama Mr. Chong nih. Sekarang aku udah bersama Kak Clara sebagai strategi marketing dari PT Cosmex. Halo. Kak, boleh dikasih tahu nggak nih sedikit aja strategi perusahaan ini agar brand-brand lokal itu tuh percaya sama PT Cosmex? Oke.
Jadi sebenarnya kalau kita di Cosmex Indonesia itu ada namanya tim strategic marketing. Nah, kita di sini membangun engagement juga kepada seluruh klien kita, baik itu local brand maupun global brand, tapi mostly fokus on indie brand gitu ya, local brand, yang dimana kita sharing nih terkait beauty trend, baik itu recent trend maupun juga future trend. Nah, dari tren-tren tersebut biasanya kita share nih dari bagaimana sih tren di global, bagaimana tren di lokal, seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana kita cara memberikan tren-tren tersebut itu nggak cuma berdasarkan kayak presentasi gitu, tapi kita memang memiliki berbagai event gitu ya. Nah, event-event tersebut juga biasanya kita menghadirkan seperti expertise gitu ya. Salah satunya kita terakhir mengundang makeup artist, yang dimana kita memberitahu nih dari sisi expert itu seperti apa sih produk-produk yang kita sampaikan kepada para klien, seperti itu. Skincare di Indonesia, kita tuh concern ke halal nih Kak. Bisa diceritain dikit nggak ke Sobat Industri mengenai komitmen halal dari PT Cosmex? Ya. Jadi kalau untuk halal kita tuh udah concern dari pertama kali kita berdiri. Jadi kita tuh udah mulai melakukan sertifikasi itu dari 2014, dan kita mendapatkan sertifikasi halal itu di tahun 2012. Jadi udah hampir 10 tahun lebih ya Kak. Udah menerapkan halal ini, dan kita tuh berkomitmen melalui sistem jaminan halal. Jadi kita berkomitmen untuk menggunakan raw material yang halal. Jadi walaupun kita mendapatkan formula dari Korea, kita tuh sudah menjamin kalau raw material yang kita gunakan di produk kita itu harus halal. Dari proses produksinya juga halal, dan segalanya itu kita mengikuti sistem jaminan halal. Biar sobat makin yakin sama kualitas kosmetik lokal, kita lanjut yuk kongko bareng ke PT Ina Pharma. Halo Sobat Industri, saat ini saya sedang bersama Operational Director PT Ina Pharma dengan Bapak Novian Zain ya Pak ya. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik, halo Sobat Industri. Halo, nah Pak, boleh nggak nih Pak diceritain secara singkat mengenai profil perusahaan? Ya, tentu. PT Ina Pharmaceutical Industry didirikan pada tahun 2017. Kami perusahaan yang berlokasi di Desa Wanaherang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dan ingin menjadi perusahaan farmasi dan kosmetika terbaik di Asia Tenggara yang selalu berkomitmen dengan kualitas produk yang tinggi. Oke, untuk produknya sendiri itu ada apa aja sih Pak? Kami ada beberapa produk khususnya untuk kosmetika, skincare, dan parfum. Dan produk kita diarahkan untuk semua golongan. Ada untuk yang kulit normal maupun kulit yang sensitif ataupun kulit kering. Dan itu sudah tersedia di beberapa pasar di Indonesia, dan kami sudah mengekspor beberapa produk kita juga ke luar negeri. Boleh tahu nggak nih Pak, ekspor kemana aja nih Pak? Saat ini ekspor yang sudah kami lakukan ke Filipina, dan ada juga rekan bisnis kita yang memproduksi produknya di sini dan sudah diekspor ke Malaysia. Dan dalam waktu dekat mungkin kita akan melakukan ekspor perdana untuk ke Hong Kong dan Macau. Oh, menarik banget ya Pak ya. Kalau untuk TKDN-nya sendiri nih Pak, boleh dijelasin sedikit? Ya, saat ini produk kami TKDN-nya sudah berkisar antara 40-69%. Jadi sudah lumayan tinggi ya. Gitu. Mudah-mudahan bisa selalu ditingkatkan untuk menjadi lebih tinggi lagi, sehingga kalau bisa 90% ke atas buatan lokal gitu. Semoga bisa ya Pak. Ya. Pak, boleh nggak nih Sobat Industri diajak jalan-jalan keliling PT Ina Pharma ini? Oh, tentu aja, silakan. Oke, yuk Sobat Industri. Ayo mari Pak. Ayo Mbak Delia, kita lihat yang lebih seru lagi ya. Mau gitu. Pak. Oke, tapi kita harus ganti baju dulu. Boleh. Ya, untuk masuk ke fase produksi. Siap. Ayo Sobat Industri. Nah, ini kebetulan ada proses pembuatan body lotion ya yang sedang berlangsung dengan tangki 1 ton ya. 1 ton ini tergantung dari volume dari isi kemasan. Kalau volume per botolnya 300 ml, maka akan menghasilkan sekitar 3.300 botol ya. Jadi tergantung dari kemasannya. Nah, tangki ini mampu memproduksi paling kecil 1/3 dari kapasitas tangki.
jadi sekitar 350 kilo. Dan prosesnya sudah tervalidasi sehingga kami dapat memastikan bahwa proses produk yang dihasilkan mempunyai standar kualitas yang konsisten. Pak, kita muter lagi yuk Pak. Sobat Oke. Musiknya masih kepo banget nih Pak. Baik, mari kita lihat ke fasilitas yang lain ya. Sekarang kita berada di fasilitas produksi kami ya. Kalau Mbak Delia lihat bahwa tingkat kebersihan ruangan ini lebih tinggi dibandingkan yang lain karena tingkat kebersihan ruangan kita kendalikan dengan mengatur tekanan udara di masing-masing ruangan. Sehingga udara yang lebih bersih akan mensuplai ke ruangan yang tingkat kebersihannya lebih rendah. Tidak sebaliknya. Jadi udara kotor tidak akan masuk ke dalam ruangan yang tingkat kebersihannya lebih tinggi. Disinilah kita mengatur tata udara dan tingkat kebersihan masing ruangan untuk memastikan bahwa produk-produk kita diproduksi dengan standar yang tinggi. Karena fasilitas kami juga fasilitas farmasi yang memproduksi kosmetika dan kita menerapkan hanya satu standar mutu yang sama, yaitu standar yang tertinggi sama dengan standar yang diterapkan di industri farmasi. Gitu. Menarik banget, jadi begitu Sobat Industri. Ayo Pak, kita mau lagi nih Pak. Nah, kita jalan-jalan kita lihat fasilitas yang lain ya. Jadi untuk seluruh masyarakat Indonesia bahwa mulai saat ini cintailah produk dalam negeri. Karena bagaimanapun juga produk dalam negeri ini memberikan lapangan kerja yang cukup besar. Yang kedua adalah kualitas, itu tidak kalah dengan produk dari luar negeri dengan didukung oleh bahan baku yang sangat bagus, sumber daya manusia yang sangat bagus, dan ini sangat cocok untuk digunakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi mulai saat ini cintailah produk-produk Indonesia. Bapak terima kasih banyak ya sudah diajak jalan-jalan keliling PT Inapharma. Semoga PT Inapharma semakin sukses ke depannya. Terima kasih kami sudah dikunjungi. Sama-sama Bapak. Semoga kosmetik lokal semakin banyak peminatnya. Bye Sobat Industri.